Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Selamat pagi. Haleluya. Bapak Ibu, kesaksian ini sebetulnya kemarin sudah saya saksikan waktu di SPY ya. Waktu ada SPY barusan kemarin. Ya ini saya saksikan lagi Bapak Ibu ya. Mungkin yang sudah mendengar lagi. Kita ini kan baru saja melewati bulan puasa, kira-kira ya hampir 1 bulan yang lalu ya. Terus lebaran Bapak Ibu ya. Nah, setiap kali lebaran kan pasti yang kerja di perusahaan, pasti kan senang Bapak Ibu ya. Setiap kali lebaran itu berarti ada THR Bapak Ibu ya. Pasti mengharapkan THR, senang pasti sukacita THR, nanti bisa beli baju, bisa jalan-jalan, itu setiap tahun ya. Tapi kalau buat saya, setiap kali THR, itu saya sedih Bapak Ibu, saya susah Bapak Ibu, setiap tahun. Karena saya yang harus bayar THR-nya. Nah ini kemarin ya Bapak Ibu ya, nah itu makanya setiap mau lebaran, sudah mulai puasa itu sebelumnya, pokoknya kalau saya kan bekerja di bangunan ya, saya bersama dengan tukang-tukang ya, ada staf-staf juga ya, itu setiap kali mereka kan mesti ngobrol, wah mau puasa gitu ya, wah itu sudah langsung ingat, saya langsung ingat, oh ya mau, nah itu langsung saya nabung Bapak Ibu, selalu saya nabung. Saya kumpulkan, langsung saya kumpulkan ya sebulan 2 bulan sebelumnya. Karena buat saya Bapak Ibu itu cukup besar. Karena bayangin Bapak Ibu kalau satu proyek ya, satu pekerjaan itu ada 20 tukang misalnya ya. Kalau saya pas dapat misalnya 5-6 proyek, itu berarti berapa orang? Semuanya minta THR loh Bapak Ibu. Semua minta kalau tukang. Lah belum staf-staf karyawan saya, itu kan semua harus dikasih THR semua. Kalau udah dikasih THR marah Bapak Ibu. Jadi sebulan 2 bulan, istri saya juga tahu itu ya. Sebulan 2 bulan saya mesti ngumpulkan dulu. Kumpulkan sambil berdoa ya, kumpulkan, tabung-tabung. Nah terus sudah Bapak Ibu, ternyata bisa Bapak Ibu, wah saya bisa ngumpulkan cukup lumayan. Akhirnya saya senang juga ya, wah puji Tuhan saya bisa bayar nih. Saya kumpulkan ini buat 3 hal Bapak Ibu, buat THR, lalu buat saya liburan, saya mau liburan juga Bapak Ibu ya, tapi saya liburan dekat-dekat di Surabaya aja, waktu itu kemarin saya bilang sama Pak Gembala saya mau liburan ke Surabaya. Nah satu lagi buat dana persiapan setelah masuk kerja, setelah masuk kerja kan saya harus ada dana untuk supaya proyeknya bisa jalan lagi, ya. Nah, sudah saya kumpulkan cukup lumayan Bapak Ibu. Akhirnya tiba hari THR, datang satu-satu ya, saya bayar satu-satu, saya bayar. Ternyata tinggal yang saya perkirakan masih cukup untuk liburan dan untuk nanti kerja. Ternyata tinggal sedikit sekali Bapak Ibu. Malah habis, tinggal sedikit, ya belum habis tinggal sedikit sekali. Nah, karena apa? Karena orang-orang yang THR ini minta lebih Bapak Ibu. Ada yang, Pak saya kurang Pak, anak saya butuh ini Pak, gini-gini. Oh ya wes, tak kasih ya toh. Terus Pak katanya Pak Agung mau ngasih bonus. Saya lupa Bapak Ibu, biasa nak bonus kan lupa ya Bapak Ibu. Katanya Pak Agung mau kasih bonus, kapan toh ngomong? Ya pokoknya pernah Pak, ya wes. Itu pro semuanya kayak rata-rata Bapak Ibu, sehingga uang kami tinggal sedikit Bapak Ibu. Benar, untuk liburan aja mungkin kurang Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu. Aduh gimana nih. Ya pokoknya saya mau nabur dulu Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya terpaksa saya ngutang sama istri saya. Sudah biasa ngutang tapi sama istri biasanya. Ngutang sama istri, sudah kita liburan, sudah jalan-jalan, sudah hilang. Pikiran yang susah-susah sudah hilang, liburan senang-senang Bapak Ibu ya. Lalu mulai kerja lagi ya, tanggal 2 mulai kerja, uangnya sudah enggak punya toh Bapak Ibu. Sudah enggak uang, ini gimana nih buat jalan, bekerja.
Nah itu luar biasanya, itu kan tanggal 2 saya mulai kerja ya. Tanggal 1 ibadah di tempat ini, Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan, saya nangkep satu hal yang buat saya itu sangat masuk sekali dan saya ingat terus Bapak Ibu. Pokoknya buat saya itu luar biasa menurut saya ya. Bapak Gembala ngomong gini Bapak Ibu, orang yang setia sama Tuhan, apakah mungkin tidak ditolong sama Tuhan? Orang yang setia sama Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mau setia sama Tuhan, pasti ditolong sama Tuhan. Seperti tadi ya firman Tuhan ya, Bapak Ibu. Ketekunanmu mencari Tuhan tidak sia-sia. Amin Bapak Ibu. Nah, biasanya sih saya sudah sering ditolong Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga pasti juga lah, yang setia pasti sering ditolong Tuhan ya, pasti ya. Tapi Tuhan tuh nolongnya seringnya itu ngepas waktunya, bener enggak? Ya toh? Makanya yang dulu-dulu kalau saya sering ditolong Tuhan sudah sering banget Bapak Ibu. Tapi deg-degan, soalnya ngepas waktunya, deg-degan wah iso lagi, deg-degan pada waktunya ditolong. Tapi kalau kali ini Bapak Ibu, kemarin tanggal 2 itu saya masuk, karena tanggal 1 Bapak Gembala nyampaikan firman Tuhan itu, orang yang setia pasti ditolong Tuhan. Apakah mungkin orang yang setia sama Tuhan tidak ditolong Tuhan? Di situ saya mantap Bapak Ibu, wah pasti saya ditolong Tuhan. Saya tidak deg-degan lagi, saya mantap, saya percaya pasti ditolong Tuhan. Nah, pada waktu saya mulai kerja tanggal 2 itu, mulai kerja, saya ada tagihan-tagihan yang saya mulai nagih lagi ya, nagih orang, nagih klien. Tapi tagihan yang bisa saya tagih itu yang tagihan yang kecil-kecil. Tagihan yang besar itu belum bisa saya tagih, belum wayai nagih Bapak Ibu. Nah, karena saya setiap hari Sabtu itu harus bayar tukang. Yang cukup lumayan banyak juga Bapak Ibu, setiap Sabtu ya. Ini kan masih hari Senin, masih kerja, wah masih Sabtu. Saya bisa nagih yang kecil-kecil saya tagih untuk bisa operasional jalan, perusahaannya jalan. Nanti kan masih Sabtu ya, tapi saya sebenarnya sudah tidak ada pikiran untuk nagih siapa lagi karena belum wayai Bapak Ibu. Nanti Sabtu itu bagaimana saya juga belum tahu. Karena yang sudah saya tabung itu sudah habis Bapak Ibu. Harusnya itu untuk bayar nanti hari Sabtu juga. Itu sudah tidak ada dana, tidak ada uang sama sekali Bapak, padahal cukup banyak ya yang harus saya bayar. Nah, tapi saya tidak deg-degan Bapak Ibu, karena saya percaya firman Tuhan, ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan pasti nolong nanti hari Sabtu, pasti. Jadi saya tidak takut kali itu loh, baru kali ini saya tidak takut Bapak Ibu. Biasanya itu saya selalu deg-degan biasanya, tapi ini enggak. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saya hanya bisa nagih kecil-kecil, ya pokoknya buat muter aja. Nanti Sabtu bagaimana belum tahu, padahal hari Sabtu itu ada SPY. Makanya kan saya kesaksian di SPY. Itu saya melayani di SPY. Saya diminta untuk mengajar di SPY. Nah, hari Rabu, Kamis itu belum ada. Saya belum punya dana untuk bayar hari Sabtu. Hari Sabtu saya harus bayar orang, saya belum punya. Hari Jumat pagi belum ada. Tapi saya percaya, saya tetap tidak deg-degan Bapak. Saya tidak tahu kok saya bisa tenang. Saya percaya pokoknya besok pasti bisa lah. Ya Tuhan pasti nolong karena orang yang setia sama Tuhan tidak mungkin tidak ditolong sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pasti ditolong Tuhan. Ketekunan kita pasti itu tidak sia-sia kalau kita mencari Tuhan. Saya berdoa aja, saya tiap hari berdoa, saya percaya Tuhan mesti nolong. Nah, terus Jumat malam Bapak Ibu, benar Bapak Ibu, Jumat malam saya ditransfer orang, Jumat malam saya ditransfer orang, padahal saya tidak nagih ya, karena belum wayai, tidak enak kalau kita pengusaha, tak kasih tahu bocoran Bapak Ibu ya. Pengusaha saya wira swasta ya, bukan kerja sama orang, saya kerja sendiri. Kalau kita kerja sendiri, kalau nagih belum wayai, itu enggak enak Bapak Ibu. Sungkan, dipikir kita enggak punya duit, padahal memang enggak punya Bapak Ibu. Dipikir wah enggak bonafit, gitu, belum wayai nagih enggak enak, saya sungkan. Makanya nanti Pak Andrian bilang, kalau kita lihat orang-orang yang punya duit kelihatannya enak ya. Belum tentu loh Bapak Ibu.
Banyak yang punya, sebetulnya banyak juga yang orang kelihatannya punya duit tapi tidak punya Bapak, itu banyak Bapak Ibu. Seperti saya contohnya kelihatannya, wah punya perusahaan gitu, tapi kadang-kala tidak punya duit Bapak Ibu. Ya, nah lalu sampai mana tadi ya Bapak? Ditransfer senang ya ditransfer. Ditransfer Jumat malam, puji Tuhan. Lalu besoknya Sabtunya saya akan mengajar di sini dari pagi ya, dari pagi. Itu saya di sana di belakang sama David. David lagi nyetel-nyetel. Saya di belakang tuh lagi sedang transfer tukang-tukangnya ditransferi Bapak Ibu ya. Di sana karena sudah ditolong Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, saya ngajar di sini. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Apalagi yang saya bawakan waktu itu ngajar. Kalau kamu menabur pasti menuai gitu. Tapi di handphone saya, Pak bayarannya gimana Pak? Pak ini belum bisa bayar, gimana coba bayangin Bapak Ibu. Tapi kita yang setia mau melayani Tuhan pasti ditolong sama Tuhan, amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, ketekunanmu mencari Tuhan tidak akan sia-sia, amin.